Kembali lagi di Inside Ramadan, persembahan dari Bazis DKI Jakarta masih membahas mengenai Ramadan di kota kita Jakarta tercinta. Ini sahabat saya dari tadi udah nggak tenang duduknya, udah ngeliatin jam terus. Kenapa sih kok? Azan tenang belum kok? Enggak, ini maksud saya lihat jam kenapa? Ini jam bisa dijual nggak buat beli kolak gitu, maksudnya. Baju lebaran. Oh, Riko termasuk anak yang senang kolak ya? Seneng kolak saya. Oh, geng kolak. Kuliner jelang beduk tuh, wah macam-macam kolak apa, belewah, biji salak, pisang, apapun. Khas Jakarta. Tape uli aja saya masih nyari. Tapi kan kayaknya gimana buka puasa pakai tape uli gitu ya. Yang manis-manis. Saya Harus senang ya. sekali kuliner. Pak Marula gaya berbuka puasanya bagaimana? Kalau saya sih masih tradisional, tapi bagi orang Jakarta, saatnya sekarang mengeksplor. Mengapa? Saya ingin sampaikan ke warga Jakarta, kalau orang lagi puasa itu, menungguin buka puasa, rasanya apa saja enak. Pengen dibeli semua ya Pak? Pengen dibeli semua. Mata. Jadi silahkan mengeksplor, mau jualan apa aja sekarang laku. Iya ya. Kita bahagia. Jadi orang jualan sekarang nggak ada yang nggak laku. Ya. Kelihatannya kan nggak pernah dicicipin juga kan. Nggak boleh juga. Kita ngambil kan, kita Iya. ambil. Wah ini kayaknya enak. Kayaknya. Jadi saya berharap warga Jakarta bisa memanfaatkan ini dengan baik. Iya ya. Tapi memang kalau bisa kasih bisa buat makanan yang paling enak, persembahkan untuk orang-orang yang puasa makanan yang paling enak. Iya. Pahalanya besar dapat. Betul. Iya betul. Bapak harus ada kolak kalau buka puasa nggak? Kalau orang Jakarta, kolak itu termasuk Penting. menu yang paling yang wajib untuk kita untuk. Fardu ain. Jenis kolaknya gitu. Soalnya Iya. biasa kalau dalam aturan dalam petunjuk tuntunan agama, buka puasa itu sebaiknya dengan Manis. makanan yang manis. Manis. Iya. Kalau ada kurma, sekarang memang banyak di sana sini kurma. Ya. Nah, kalau nggak ada dulu, zaman saya masih kecil, jarang ada kurma. Jadi biasanya kita ngambil kolak, gitu kan? Kolak ya. Biasanya. Ya. Kalau Pak Abu kolak juga harus. Ya, termasuk Kolak apa Pak sukanya? kolak kolang kaling sama pisang. Kolak pisang. Kolak pisang. Saya jadi nelan ludah nih tadi. Kalau Ronald juga kolak apa? Kolak yang sengasihnya tetangga apa gimana kalau Ronald? Enggak dong. Justru kalau saya bukan kolak Pak. Tapi Saya tuh kalau buka tuh air putih, oke, hangat. ya. Ini sebetulnya kebiasaan yang tidak terlalu baik. Gorengan. Bala-bala. Iya tapi ya nggak bagus sebetulnya saya Oh. tahu. Kok diulang? Diulang Apanya? enak sih ya. Sama rawitnya. Cabe. Cuman untuk tahun ini saya mencoba untuk hidup lebih sehat. sehat lah makannya ya. Oh, Jadi alhamdulillah. sejak hari pertama puasa saya berbuka puasa itu air putih, kurma, baru sholat gitu kan ya. Terus lanjut baru makan nanti setelah taraweh. Itu pun kembali hanya banyakin buah sama sayur Pak. Cakep. Gitu. Oh. Sehat semuanya. Iya. Masya Allah. Bergizi. Ya, nah berbicara mengenai kuliner, program kuliner, ini adalah salah satu program yang tidak luput ya dari Bazis DKI Jakarta. Jangan salah loh, Bazis DKI Jakarta bukan hanya ngurusi soal zakat, infak, sodako, soal kuliner juga punya programnya. Betul Pak Abu? Betul sekali. Nah, boleh dikasih tahu nih warga Jakarta. Iya, kuliner namanya Bazar Kuliner Matraman Bazis. Bazar Kuliner Matraman, karena tempatnya ada di Ada di Matraman. Matraman. Ya. Nah, itu pasnya di pinggir kali, jalan dekat masjid lama, masjid tua, Jami. Salah satu masjid tertua di Jakarta ya Betul, Pak Abu ya. ya. Yang waktu itu dipakai untuk sholatnya Soekarno ya. Betul, betul. Nah, bazar kuliner di sana kalau dilihat dari bentuknya itu kan sebelumnya masih agak sembarang. Ya. Itu. Ya, tidak teratur, tidak tertata. Ya. Nah, dengan melihat kondisi itu, Bazar Bazis memanfaatkan atau memikirkan bagaimana supaya mereka ini terbantu, tertolong, Tertata gitu. tertata, nah, sehingga Bazar Bazis membuat penataan yang bagus di sana, dan itu menjadi tempat di foto-foto. Instagramable istilahnya tuh gitu Ya, sekarang. ya, Instagramable. Dan itu menarik Wah, menarik keren. sekali, dikunjungi oleh berbagai daerah juga, termasuk juga dari luar negeri yang berkunjung. Gitu. Matraman. Iya. Jadi object of attraction juga Iya, gitu di sana ya betul. Pak ya. Iya.
Nanti Mas Ronald boleh tuh lihat-lihat di sana dan berfoto-foto Kita atau berdua aja kok habis sama Mas, ini. iya. Di Matraman Di ya. Matraman. Iya, di Matraman. Iya. Dan itu memang sebetulnya ini bazar makanan ini sudah lama sebetulnya Sudah Pak lama. ya. Sudah Kita lama. yang menatanya lebih bagus lagi dan itu tujuannya supaya kuliner-kuliner yang memang posisinya atau keadaannya kurang tertata, jadi kita angkat mereka itu supaya menjadi UMKM juga. UMKM. Ya, memang UMKM. Jadi ini yang ditata itu bukan hanya layoutnya, bentuknya, tapi juga mungkin ke penyajiannya, Ya, penyajiannya, makanannya gitu betul, ya Pak ya. karena layoutnya sudah bagus, tentu penyajiannya juga harus bagus gitu. Keren. Dan ini juga kami di sana ada 42 ini ya pengguna atau yang memanfaatkan. Oh, ada 42. Kayak lapak-lapak kayaknya. Ya, betul sekali. 42 booth ya. Ya. Nah, ini kita sudah melaksanakan pelatihan untuk halal, kuliner halal. Oh, buat Dan dapetin mereka sertifikasi diberikan halal. sertifikasi kerjasama dengan MUI waktu itu. Keren. Gitu. Oke. Nah, Nah, sebelum itu Mas Ronald Ya, ya. sedikit biar masyarakat warga DKI Jakarta tahu peran daripada Basnas Bajis terkait dengan zakat infak sedekah yang diserahkan atau dibayarkan kepada Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola zakat infak sedekah itu, kami membayarkan sertifikat dan kami melakukan pelatihan dan semuanya ditanggung dan dibayar oleh Basnas Bajis. Artinya apa? Zakat infak sedekah yang disampaikan atau yang dibayar oleh warga DKI Jakarta, terutama dari ASN itu kami manfaatkan, kami alokasikan untuk pendayagunaan kepada mereka itu. wah, Itu. oke. Jadi ini salah satu program yang di mana dana yang dikumpulkan itu tersalurkan ke sana gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Nah ini kalau dari Pemprov sendiri nih Pak Marullah, melihat program yang diinisiasi oleh Bazis DKI Jakarta gimana nih Pak? Jadi gini, apa yang diinisiasi oleh Basnas Bajis DKI Jakarta sesuatu yang harus kita support. Bagus. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensupportnya mulai dari kurasi. Jadi kita filter tidak sembarangan, maka tadi dididik juga, kan diedukasi supaya mereka memahami tentang produk halal gitu ya. Iya betul. Kemudian higienitasnya kita pertahankan juga, kualitasnya. Kalau kuliner ini kan unik. Sekali dia coba enak, besok dia ngomong ke yang lain. Tapi kalau sebaliknya, iya betul. kalau sebaliknya juga. Ya. Jadi saya sih berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa bahwa spot-spot di mana bursa takjil itu ada, itu kita upayakan agar masyarakat yang mau puasa itu mengidolakan tempat-tempat itu, jangan sampai ada yang kapok gitu ya. Maka itu dibina. Dalam hal ini misalnya teman-teman saya dari Dinas UKM misalnya, PPK UKM. Dinas PPK UKM sudah bekerja sama dengan Basnas Bajis gitu ya. Kemudian nanti dengan dinas-dinas yang lainnya gitu. Itu dalam rangka memberikan edukasi kepada UKM. Kalau memungkinkan dia bisa meningkat nanti. Kalau sekarang dia masih usaha mikro, dia bisa jadi usaha kecil. Yang usaha kecil bisa menengah dan seterusnya. Karena kita kepengen yang kecil bisa kita besarkan. Gitu. Ya, bertumbuh terus ya Pak ya? Terus, ya. Jadi masjid itu tidak hanya untuk kegiatan ritual, tapi juga untuk kegiatan sosial gitu ya Pak ya? Sangat setuju, sangat setuju. Itulah yang terjadi di Jakarta. Iya, dan kalau mengingat masjid ikonik di Jakarta kan sebetulnya banyak ya Pak ya? Banyak. Andai kalau misalnya Matraman yang pertama nih. Masjid Raya Matraman itu termasuk di antara yang ikonik. Ya. Setelah itu kan ada masjid yang lain, yang lain kan. Ya. Artinya apa? Sinergi antara Basnas Bajis DKI Jakarta dan juga Pemprov sudah terjalin kuat selama ini ya. Salah satunya adalah Bazar Kuliner Matraman. Boleh mampir warga Jakarta sekalian ngabuburit, buka di sana, sholat maghrib di sana, sampai sholat isya dan tarawih juga di sana. Makanannya lengkap, nggak akan kelaparan. Foto-foto nggak masalah ya. Kita akan masih lanjut berbicara mengenai Ramadan di Kota Jakarta setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini di Inside Ramadan persamaan dari Bazis DKI Jakarta.